والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يوم اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzii nazzala al-furqana 'ala ibadihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan tamla'u khaza'inallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farhan was-surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Tangannya doa malam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa asin akhlaqana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlika wa ansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati akrimna bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdad riqatu qalbi wa in kana qasiyatu qalbi. Ilahi akrimna bi rizqil halal. Amin. Ilahi akrimna bi rizqil halal. Ilahi akrimna bi rizqil halal warzuq min haitsu la yahtasib. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, orang-orang tua kami semua, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, guru-guru kita yang sudah diundang, yang menjadi pengajar di mushola apa namanya? Al-Barokah. Al-Barokah. Dulu di sini saya masih jelek banget mushola. Ada dari 10 tahun ya di Semoya, lebih dari 10 tahun. Terakhir sama Pak Haji Muhali, dia masih ada. Iya, terakhir tuh Pak. Setelah itu langsung pensiun saya. Pensiun lagi. Kemudian ini mah gara-gara Joyon aja yang kurang ajar ini. Benar saya. Saya udah pensiun Pak, tanya Pak Jasmawi, udah pensiun saya di 2018 udah nggak ceramah. Tapi kalau ceramah iman muhli amlohim wa butuhum dibesegihim. Jadi orang ceramah itu tujuannya amplop. Ya. Amplopnya udah dibuang sama saya, di sini saya ambil gitu. Makanya saya berhenti ceramah, ngaji, fokus majlis taklim. Majlis taklim di Sekota Depok. Semoga Bapak semua taklim di sini ya. Kalau Ustaz Amiruddin sama Syarifudin, Amir Mahmud, Ustaz Amir Mahmud dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sebelum saya lanjutin, saya Fatihah dulu dah sama Haji Muhali sama Haji Mukhtar, guru-guru yang sebelumnya semua jadi berkah dunia dan akhirat. Mau percaya mau seberapa orang meninggal itu, ulama yang meninggal dia tak mati seperti mati tempat, dia hidup. Setiap disebut namanya dia hadir. Al-mayyit ya'rifu ma ja'a bihi. Karena si mayit itu tahu siapa yang Fatihain. Dia kenal siapa yang sering Fatihain. Apalagi orang tua kita tahu semua. Al-Fatihah ila Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa syekhina wa ma'alimna
وكي يوفر وأن تشهد بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Yang saya hormati juga hadir Dewan Bapak Putra, Bapak Sekel, Bapak Babin, Mas yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita doakan jadi berkah. DKM Musola Al Barokah, terus juga panitia peringatan Maulid dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ustaz Hifzillah yang baru saja membaca Al-Quran, semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad, kita berharap kumpul kita mendapatkan pahala dari Allah, pulang kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Ini udah tanggal 3 bulan Jumadil Akhir, Jumadil Awal. Maulid gak berhenti, ngomong lagi nanti bulan Rajab, ngomong lagi baca Maulid nanti tanggal 18-20 Februari Ramadan. Ini baru kemarin tahun baru, sekarang Maulid. 2 bulan lagi Rajab, habis Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Lebaran tuh Ramadan dulu. Habis Ramadan coba cepat atau lama. La taqumus sa'ah illa an taqrabaz zaman. Tidak akan datang kiamat kecuali waktu dipersempit dulu. Setahun, atau udah sekarang bulan lagi, besok Januari, November tidur melek, Desember tahun baruan. Cepat, apalagi yang kontrak kayaknya cepet banget sebulan tuh ya. Betul apa salah Pak? Betul. La taqumus sa'ah illa an taqrabaz zaman. As-sanatu kasyahri, asy-syahru kas-sab'i, as-sab'i kal yaumi. Seminggu diibaratkan dengan 1 hari, 1 bulan diibaratkan seminggu, 1 tahun diibaratkan dengan 1 bulan, 1 hari diibaratkan orang membakar keras atau daun kelapa. Bapak sekarang jam berapa? Setengah 10, pulang jam 10. Ya nggak lama ceramah, 7 menit aja, kultum aja lah. Ngapain lama-lama juga? Kultum aja, kuliah 7 menit selesai. Yang penting kita tahu apa yang kita duduk tempat ini bukan hanya sekedar orang yang hidup yang dapat pahala, tapi orang tua kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dengan baca selawat, iya. Teleponnya dimatiin dikit. Karena dengan baca selawat, iya. Saya katakan iya. Saya nggak peduli dengan orang yang tidak percaya selawat. Saya tidak akan membahas orang yang tidak percaya selawat. Saya tidak akan menjelek-jelekan orang yang tidak baca selawat. Yang saya pelihara adalah orang-orang yang cinta Nabi dengan berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Itu aja Pak. Persoalan mereka nggak percaya dengan sekian hadis, silahkan. Tapi besok kebenaran itu bukan di dunia, kebenaran itu di akhirat besok. Betul apa enggak? Siapa yang diterima? Apakah sekarang bisa diklaim kita paling benar? Tidak ada yang paling benar. Tidak ada yang paling benar. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada yang benar. Oke, saya sampaikan selawat aja Pak. Kenapa begitu hebat? Karena selawat itu al-khasa'is Muhammadiyah, khusus buat umatnya Nabi besar kita Muhammad. Bagaimana sambutan cinta kita kepada Nabi kalau kita nggak ada selawatnya? Karena Bapak nggak punya foto Nabi, nggak pernah mimpi pernah ada punya foto Nabi di sini.
aja dikit. Ibu-ibu kalau ngajak ngomong berani Pak. Bu, punya foto Nabi? Pernah ngimpi? Kagak Pak. Gak pernah punya foto Nabi, gak pernah cinta, tapi maulid tiap saat. Betul apa enggak? Malam ini ibu maulid yang keberapa? Tuh Pak, gak tahu dia. Dia aja baru bawa-bawa. Ini kan ini ikut nih Pak. Kita maulid yang ikut. Kira di maulid kita gak diajak. Betul kan Bu? Oh cirinya, kalau dia ngikut cirinya satu Pak. Kalau dia maulid rapi, anak laki kurang rapi. Lihat ibu-ibu kalau maulid. Setiap maulid pasti ibu-ibu pasti bawa tas. Betul apa salah? Betul apa salah? Buat apa? Jangan curiga Pak. Buat Yasin. Tuh. Buat bacaan kitab maulid. Apa pisang Ambon masukin 3 tuh masuk. Masuk apa enggak? Masuk. Masuk apa enggak? Masuk. Buat siapa? Buat anak yang gengsikan bapak. Betul enggak? Ibu memikirin anak Pak. Makanya maulid tanpa ibu-ibu gak akan maju. Gak banyak Pak. Orang yang banyak bawa besek dia. Gitu Pak. Ini saya jelaskannya satu Pak. Kenapa kita disuruh selawat? Ayatnya sudah jelas, Al-Qur'annya yang mutin. Mau tempat selawat di mana? Itu terserah guru-guru kita yang menempatkan. Karena Nabi tidak berselawat kepada dirinya, tapi Nabi katakan, saya diselawati oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusallu ya ayyuhalladzina sallu. Dari kecil kan kita disikamun gini, kamu kemiri muka, maulid Pak. Betul apa enggak? Ibu jangan nyanyi TV, nyanyi saya. Ini liatin. Bu, dari kecil kita maulid. Nggak ada yang mengharamkan maulid dari zaman dulu. Tanya saya sama dia Asmawi. Saya paling keras Pak, orang maulid yang anti maulid. Orang anti maulid lapar. Maulid haram, besek di bawah. Betul gak salah? Kalau haram jangan datang, kalau haram jangan dibawa maulid beseknya. Kan bilang haram, wa kullu syai'in haramun, wa kulluhum haramun. Kalau salah satu jadi haram, semua bisa jadi haram. Itu Pak, air, susu. Satu tuh ada tetesan air kecil. Jadi haram gak tuh air susu? Gak bisa. Dalam usul fikih udah sebutin. Sedikit haram bercampur dengan halal, yang halal bisa jadi haram. Makanya jangan mengharamkan dulu maulid. Kenapa? Karena isinya nih. Makanya kata Nabi, orang yang berselawat begini kata Nabi ini. Nabi yang katakan dalam kitab Hattibil ala Rasul, Profesor Dr. Mustafa Al-Maraghi menyebutkan kitab Hattibil ala Rasul. Begini Pak, hadis yang sahih. Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala yatba'una majari. Inna lillahi malaikatan sayardina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Wa idza yaqulu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahaba malakun ila qabrin nabi fayaqulu ya Rasulullah fulan min fulan yusallim alayka. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusallim alayya illa radda ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini Pak Dewan hadisnya tentang selawat, tentang mulianya selawat, tentang agungnya selawat, dengan berbagai macam cara selawat bagaimanapun bisa. Paling dikit selawat tadi itu kita baca. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah punya malaikat yang berada di keliling bumi ini. Yuballighuni min ummatikas salam. Tugas malaikat itu menyampaikan salawat dan salam dari umatku, kata Nabi. Wa yaqulu, jika umatku di akhir zaman itu mengucapkan tadi kalimat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahaba malakun ila qabrin nabi. Tiba-tiba malaikat itu yang tadi ditugaskan mengawal selawat kita, mendengarkan bacaan kita, membawa pahala bacaan kita, datang ke makam kuburnya Nabi. Fa yaqulu, dan malaikat itu berkata di hadapan Nabi, ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Dia baik, kencang ya Rasulullah, dia baik, dia baik. Kenapa? Apa sih Bu yang dilihat Bu? Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan yuballighu salam alaika. Ya Rasul, disebut nama ibu satu-satu nih. Semua nih, namanya disebut. Nama boleh sama, tapi Fulan bin Fulan, bapak pasti beda. Berapa orang yang namanya Mumun di sini? Berapa orang? Mimin, berapa Mimin? Berapa orang? Bapak namanya sama, bapaknya beda nggak? Beda. Mimin bapaknya Mahmun. Boleh jadi bapak semua namanya sama, tapi bin masih beda. Itu malaikat nyatet nama bapak. Gak usah repot, malaikat nyatet nama RT repot, malaikat kagak. RT repot Pak, BLT repot, tapi 3 kali revisi. Kalau malaikat enggak. Nama kita, itulah yang saya bilang. Nama kita dan nama bapak kita disebut yang udah meninggal. Itu malaikat amrin Nabi. Lalu Nabi katakan, ma min muslimin yusallim alayya. Tidaklah seorang muslim yang dia tidak melihat aku, tidak hidup di jalanku, tidak berjuang bersamaku, tapi dia bersahabat dengan kesungguhan hati dan kecintaannya. Maka radallahu ruhi, rohku dikembalikan ke dalam jasadku. Untuk apa? Untuk menjawab salam-salam umatku. Kalau orang yang dijawab salamnya, doanya pasti mustajab. Amin. Tuh Nabi bangun Bu. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula aqda'il anbiya. Allah telah mengharamkan seluruh bumi yang ada makam para nabi. Haram jasad para nabi dimakan, hancur dimakan oleh bumi. Kalau jasad nabi yang 123 nabi haram, bagaimana jasad nabi besar kita Muhammad? Allahumma shalli. Ini Pak, harus berhati. Makanya jangan entengin selawat. Baca maulid nggak bosan kita, ada bosan baca maulid. Bosan apa enggak? Wala tamullu takraru ka bikasrati tardan. Yang bosan itu yang nggak bisa. Betul apa enggak? Gue bisa betul. Ya barqa syami ya zalami balligh salami ila Muhammad nabi wa mukhtar yashfa' minan nar ya bakhta madar qubba Muhammad ya bakhta madar qubba Muhammad. Radio Asapia dari tahun 70 nyari tuh selawat itu. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Ya pagi tuh ada tuh selawat itu dibaca. Gak ada orang Muhammadiyah saat itu mengatakan haram. Gak ada yang memprotes
buat akhirnya disiarkan di Azabia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah. Itu yang Rasul terinspirasi dari Kiai Aisyah Abdullah Syafi'i untuk bikin selawat biar dunia ini aman, biar Indonesia ini aman dengan baca selawat. Udah ya? Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Jauh suara itu. Jam 40, Depok 477, Margonda masih banyak. Tahun 2000 saya masih ngontrak, Pak. 3 kali 9 saya ngontrak. Raja Asmawi tiap hari itu ngontrak rumah saya. Saya tuh jalan kaki ke rumah Raja Asmawi. Kenapa? Saking gak punya duitnya. Gak ada angkot, gak punya duit. Jalan. Masih di depan jalan raya. Pak, kita pulang juga jam 12 kuntilanaknya. Sekarang kuntilanak juga pakai make up. Itu kamu pindah ke JP. Belum mah kita takut benar-benar kuntilanak. Sekarang kuntilanak yang menggoda. Ada yang ACDC, ya, yang laki malam dari cewek. Itu tuh harus dirahasia tuh di JP itu. Banyak banget tuh. Kalau saya mau ngaji subuh aja pas tuh ada yang Pak belum laris begitu. belum dapat apa? Nih, ada orang yang diciptakan, ada orang tua kita dari Kiai Muhammad Yasin, Kiai Mukhtar, ada orang tua kita yang meletakkan sejarah salawat untuk Nabi besar kita Muhammad. Allahumma sholli. Ajakan kita salawat tuh. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al jannatu wa na'imuha, surga berserta kenikmatannya, liman bagi orang yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, bagi mereka yang berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Orang yang berselawat itu satu kali dia berselawat 70 hajatnya ditangguhkan oleh Allah. Dijamin, setuju. 40 di akhirat, 30 di dunia. Yang langsung diberikan kepada kita adalah ketenangan dan kenyamanan dari baca selawat. Pak, kita kan ini orang miskin, Pak. Yang bahagianya sederhana. CFD aja udah bahagia banget tuh kita. Kira nggak mau CFD bu? Iya. Udah 50.000 pakai training, pakai baju, foto, jajannya cilok, jajannya kira. Itu CFD. Dibuat CFD aja buat kira orang Depok tuh, kira pada jalan-jalan semua tuh. Kita kan lataisme. Foto semua. Saya doang Pak, belum ke CFD belum. Jajan saya capek. Dari perapatan rumah saya sampai wali kota, sampai pertigaan sini nih aja suami gitu ya. 3 kilo, sama aja sok saki. Tapi ibu kira nggak? Ada CFD, orang jam 6 udah siap. Ya, betul nggak? Makanya kata Nabi, orang yang diberi kesempatan bisa bermajlis taklim, orang bisi kesempatan manruzqud doa yahrumu bil ijabah, di antaranya adalah yahrum bil ijabah salawat dan bermajlis taklim serta sholat. Orang yang diberi kesempatan itu bukan kehendak kita, tapi kemauan Allah. Orang yang rajin di majlis taklim, orang yang rajin duduk di majlis taklim, pasti istrinya ada selawat. Orang yang sholat juga istrinya pasti ada selawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mau begini aja, mana TV? Nih, kita begini aja, jangan begini-begini. Ganggu teman. Betul nggak?
Kita begini, orang tua kita ngajarin begini nih. Nggak begini juga nggak apa-apa. Ada di beji, tukang serut nih, dibait, udah. Akhirnya telunjuk sama tengah nyatu. Dia sama Ustaz, asyhadu alla sah. Asal jangan kampanye, kalau bikin kampanye. Sah. Asyhadu alla ilaha dua orang yang kejepit. Sah nggak bu? Sah. Pekerjaan sunat mau dibilang wajib, nggak bisa, haram hukumnya. Pekerjaan sunat jadikan wajib, bahkan dalam kitab Sulamut Taufik dianggap murtad. Saya bertanggung jawabkan perkataan saya. Yang wajib tetap wajib, yang sunnah tetap. Gak ada bu, malah sudah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Ini saya kasih contoh cerita ini nih. Terus nih. Terus iya, bingung jauh sama. Terus kok ada orang puasa 20 tahun, puasa sunnah bukan puasa wajib. Sholat malamnya 20 tahun gak berhenti. 20 tahun ya sholat. Begitu satu pagi dia mau keluar dari rumahnya ke masjid, di depan ada orang berdiri, sampingnya ada buku. Dia lewat, ya Pak, orang gak kenal. Dia tanya, man anta ma ra'aitu ahsana minka. Siapa kamu? Saya tidak pernah melihat wajah seindah kamu. Orang yang diri itu di depan rumahnya bilang, ana malakun yaktubuna kullu amal ibni Adam. Saya ini malaikat yang mencatat setiap anak Adam. Dan di tangan saya ini ada nama-nama yang diridhoi Allah dan pasti masuk surga. Dia orang yang tadi rajin tahajud, rajin puasa kan pede Pak. Pasti nama gua ada di situ. Saya ketemu malaikat, ada nama gua? Pasti ada. Pede nanya, malaikat, ada nggak nama saya? Malaikat nyari. Namanya siapa? Haji Asmawi. Enggak ada. Enggak ada. Diulangin lagi. Pak, masa nggak ada? Malaikat cari lagi. Dari A, B, sampai Z. Enggak ada. Udah tahajud tiap malam selama 20 tahun nggak pernah berhenti. Puasa Senin Kamis 20 tahun nggak pernah berhenti. Tiba-tiba kata malaikat, nih, satu lagi adalah amal orang-orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini amal-amal yang diterima oleh Allah, yang namanya sudah diridhoi Allah. Sebab kata Nabi begini Pak, innallaha idza ahabba 'abdan fayaqulu Jibril. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, dia rindu kepada hambanya, dia suka kepada hambanya, doa Jibril yang pertama dipanggil adalah malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Adalah kata Allah kepada Jibril, ya Jibril, ana uhibbu fulan bin fulan, fa'hibbuhu. Ya Jibril, saya cinta kepada Haji Asmawi bin Haji Salim, fa'hibbuhu, maka kamu harus cintai kepada dia. Itu paksaan Allah kepada malaikat. Tak cukup Jibril di situ. Jibril naik arja ila sama, naik langit sampai ke atas. Lalu malaikat itu dikumpulkan. Apa tadi? Ya malaikati, hai para malaikat, innallaha yuhibbu fulan bin fulan. Tadi Allah berfirman kepadaku, berbicara kepadaku, kata Jibril, dia cinta seorang hamba yang namanya kita disebut dengan nama bapak kita. Fa yuhibbuhum. Sekarang kata Jibril, atas izin Allah, atas perintah Allah, kamu harus cinta kepada dia. Gak butuh dicintai oleh pemerintah, gak butuh dicintai oleh umat. Yang penting dicintai oleh Allah. Enggak Pak, saya orang yang dekat dengan pemerintah. Enggak dekat sama wali kota juga gak mati. Betul Pak? Yang saya dekati adalah bagaimana saudara-saudara saya, orang-orang tua saya yang besok masuk surga bersama kita dalam satu majelis taklim. Itu Bu. Nggak dihormati orang, nggak apa-apa. Hormatin orang kan karena kita banyak duit. Kalau kita nggak punya duit, pergi. Betul banget? Lagi miskin, semua juga kabur. In qala mali fala hillu yusahibuni wa in zada mali fa kullu nasi khullani. Kalau lagi banyak duit Pak, semua juga ngaku saudara.
Kalau lagi nggak punya duit, fakul nasi khulani. Semua yang berjamankan orang, lalar aja sudah nemplok orang miskin. Betul apa enggak? Yang kita cintai itu tadi doa orang miskin yang nggak tahu tuh. Kalau doanya miskin tuh sampai ke langit. Ini kan kita miskin semua. Kalau kita kaya ada di puncak. Di hotel lagi ya? Iya kan? Jalan-jalan. Saya ngapain ngaji di sini? Ngapain sih Bu? Kalau nggak Haji Yoyon anaknya Kiai Mukhtar, saya gabungan dengan orang sini dan saya pernah dulu 3 kali di sini dari Musa Rombeng, apa bagus sholat. Dulu mimbarnya saya hina dulu mimbarnya. Ada nggak? Saya suruh bakar, bener. Jadi musola bagus sekarang. Buat siapa pahalanya? Buat orang tua kita, Haji Muali, Haji Mukhtar, itu sudah wakafin semua. Bapak semua yang hadir di sini ada sebagai saksi besok bahwa kebaikan dia mengalir terus sampai hari kiamat. Itu yang kita takutin ke orang ulama kayak begitu. Pejabat, makanya di majelis taklim saya nggak pernah dengan pejabat, enggak. Kenapa? Enggak. Lebih baik saya hormati teman-teman saya, guru-guru saya. Kita perlu cari penceramah, bayar 15 juta kagak datang, makel tuh. Betul enggak? Tungguin tuh. Bayar. Ini apa ceramah kayak kita? Sederhana. Ya, kalau saya masih pasrah, yang punya temen. Ya, ada temen. Ya, cincai kalau saya mah. Ayah syukur, namanya yang muda. Ya Bu, karena saya datang kemarin niat saya silaturahmi, menyambung silaturahmi panjang umur murah. Itu tujuan saya nggak ada. Saya bilang 2018 begitu guru saya meninggal Pak Kiai Ahmad Badari, guru saya ada Kiai Musrah Karim, itu guru saya juga Pak di Magelang. Ternyata beliau ulama di Magelang. Muridnya sekarang namanya Gus Nurul Yakin, anggota GPK. Dulu saya ngajar semua di GPK. Sekarang di Gus Nurul Yakin GPK, anggotanya 28.000. Semoga kemarin saya baru ketemu teman-teman. Dia bilang, Gus, saya juga guru di GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah. Dia bikin Gerakan Pemuda Ka'bah yang bagi anti-anti pada sholat, pada salawat. Tuh Pak, itu yang diselamatkan. Jangan mengislamkan orang yang di musola, jangan nyalahin orang yang di musola, jangan mengharapkan perbuatan tidak yang orang di musola. Yang di musola udah aman. Kesel saya kalau begini. Jangan. Kita yang pernah dipindah-pindahin. Apa sih perbuatan kita yang disebut bid'atul dhalalah wa dhalalul binar? Hanya gara-gara baca Qur'an kita masuk neraka. Gara-gara Qur'an kita masuk neraka. Tolol. Di mana masuk neraka? Kalau kita Imam Syafi'i udah masuk neraka duluan. Yang mempertahankan Qur'an mati-matian. Emang gak ada Pak. Ulama-ulama mana di Indonesia yang sama yang Syafi'i? 7 tahun hafal Quran, 18 tahun jadi mufti Mekah, hafal kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik namanya Al-Muwatta. Kalau khataman Quran sehari sekali, ada nggak? Nggak ada. Ustaz sekarang yang nyala-nyalain Imam Syafi'i, ada nggak di hafal Quran seperti Syafi'i? Kagak. Baru hafal juz 30 hadis. Sotoy. Pikiran kita gak penghafal Quran kali. Orang NU yang menghafal Quran, Mbah Syarwani Kudus, Mbah Maksum, Mbah Muntaha penghafal Quran. Pesantrennya di Wonosobo, santrinya 18.000 penghafal Quran semua. Jangan bikin rumah-rumah Quran. No, ya pesantren 18.000 di Wonosobo. Unsik, Universitas Sayyidina Quran. Saya belajar dengan Mbah Muntaha. Hafal 18.000 Pak santrinya menghafal Quran semua. Dikira orang yang nggak punya hafal Quran, hafal. Tapi kalau sholat masih pakai surat yang pendek. Sebab apa? Sebab lihat yang tua-tua. Pernah di stasiun yang utama ada masjid namanya Al-Huda, sholat subuh, tuh imam dari pesantren baca Al-Kahfi, ditinggal saudaranya. Bu, ibu kalau imam terakhir mau capek apa lama?
Jujur mau bapak-bapak. Ini sedikit lagi Ramadan nih. Biar DKM tahu. Jadi yang cepet aja, yang lama coret. Oh, terawih yang cepet sama yang lama. Kalau khotib mau yang lama apa yang cepet? Cepet. Coba yang lama. Khotib dari jam 12 sampai jam 1 kurang seperempat. Pegel nggak? Main poli. Kesel nggak? Oh, jangan salah kan puyeng orang yang begitu dia baca surat Al-Baqarah di belakang ada bisa semua kan pada diam. Diam. Inna Allah la yastahi ayat lima mataram Allah wa ma yang belakang apa Al-Quran dia. Ada yang baca yang bisa dibenerin, betul nggak? Saya kasih cerita tentang lain nggak? Yang bisa dibenerin. Bapak baca baca watini, kamu kuala asli, bisa dibenerin nama makmum. Illalladzina amanu, bacanya watini, wazaituni, wa murisini wa hadzal baladil, wa talaqal insana fi ahsani, wa talaqal fi asnumaran dan asfala, illalladzina amanu wa amilus solihati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bapak paham nggak salah? Paham nggak? Salah. Adalah inna atoina kal kausar wasalli rabbika wanhar inna lillahi wa salah lagi. Imam kalau udah grogi salah pak, itu kira juga betul enggak? Betul. Terima kasih. Makanya ada terpikir namanya I'an atau Talibin atau sekeras Al-Muntaj. Barang saya Profesor Dr. Asy-Syarawi begini. Bapak, kalau bapak imam salah pasti ada tanbih namanya subhan. Idza nabatal imam falyaqulul ma'mum subhanallah. Kemarin begitu dalam kitab Al-Qarnawawi, Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Syaraf An-Nawawi. Tuh, Ustaz ini ngaji Imam Prabu. Sejak itu ngaji Imam Prabu buat saya. Semua Ustaz ngaji kitab Al-Qarnawawi biar dia tahu sumber dasarnya. Jadi enggak mau bidah-bidahkan. Tuh dari rakaat pertama Fatihah bisa. Rakaat kedua si imam langsung baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Si makmum kan tahu, imam belum baca Fatihah. Kira-kira gimana? Subhanallah. Wah, dijajak pendekan kali. Inna ataina al-kausar. Subhanallah. Kira-kira gimana dia membaca Fatihah? Fatihah wajib apa sunnah? Rukun apa sunnah? Rukun. Kalau tidak baca Fatihah, la sholata liman Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca Fatihah yang benar. Sekarang imam lupa baca Fatihah, ingatnya gimana? Subhanallah. Apa lagi? Wallahu subhanallah. Paling pendek. Karena si makmum kalau ingetin imam gak baca Fatihah. Gimana? Yang belakang Fatihah goblok. Pakai goblok itu kan Fatihah. Itu kok gimana cara kita bisa lupa bahwa pada yang menjawab. Makanya kita kalau jadi pilih imam pilih yang cepat. Karena setan menggoda kita udah salam. Assalamualaikum. Ya udah selesai. Kecolek tuh mereka. Gocek mereka. Kamu sujud lama. Pegel tuh pak. Imam sujudnya lama. Pegel makmum. Betul enggak bu? Enak, apalagi terawih, udah makan lontong 6 bawah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'ullah, sami'ullah. Kosong diterima. Siapa yang tahu sholat kita diterima? Pertanyaan saya kepada jemaah. Siapa yang tahu kalau sholat kita diterima? Besok kalau mati baru tahu. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqun amal. Baru tahu tuh Pak sholat kita diterima atau tidak.
Jangan ditegur sama Nabi kan Ibnu Mas'ud gara-gara sholatnya lama. Afatanna ala muslimina ya Ibnu Mas'ud. Apa kau menjadi fitnah nanti dari agama ketika sholatmu lama? Ada yang udah mulas. Makanya pernah saya waktu masih kuliah di At-Tahiriyah tahun 93 Pak, saya kuliah di At-Tahiriyah. Itu kan tempat dulu kereta jarang. Pulang sore saya. Akhirnya ada musola kecil tuh stasiun Tebet ukuran 3x4. Saya jadi imam. Kata makmum, jangan panjang-panjang. Kereta lagi lewat. Perjanjiannya kalau kereta lewat batal sholat. Ya udah batal. Saya Allahu Akbar. Fatihah lurus. Ya inna jalan 2 dari utara. Kereta masuk dan Jakarta menuju Bogor. Bubar tuh sholat. Makmum tinggal. Saya ngerasain kok, bukan bener saya ngerasain itu sholat. Apalagi sholat yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh orang rumus begitu. Makanya Pak, semua dasarnya harus ngaji. Dan ngaji harus punya karena besok Pak. Idza wuti al-abdu ala qabrih wa yakunu fil lahji. Apabila seorang meletakkan di liang lahatnya, masuk ke dalam kuburnya, ja'a bihi malakani wa yaqadani wa yasalani. 2 malaikat itu bukan malaikat Jibril dan Mikail, bukan malaikat Munkar wa Nakir, tapi malaikat yang akan menanyakan kepada kita. Apa kata mereka? Ma min rajulin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'a min rajulin Muhammad. Apa yang kau dapatkan dari gurumu tentang Muhammad? Wa yaqulul mu'minin. Kalau ibu bapak orang beriman mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, ditanya lagi Pak sama malaikat, dari mana kamu bisa baca kalimat itu? Laisal mar'u bulan ain. Dari Ustaz Yusuf sama YouTube. Guru yang ngajarin kita sholat. Kiai Mokhtar. Yang kitabnya kecil Safinah mantap. Minta panggil. Mana gurumu? Panggil. Kiai, muridnya? Iya. Terus gimana? Ngaji itu mulu. Tapi dia menyebut nama kami ya. Sebab orang kafir pun masuk neraka juga ditanya Pak gurunya siapa? Kenapa dia masuk neraka? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam az-zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Ibu semua ditanya nih, bisa sholat? Pasti ada gurunya. Gurunya siapa? Dipanggil tuh guru satu-satu. Laisal mar'u yulan aliman. Gak ada seorang bisa sholat tanpa punya guru. Gak ada Pak. Jika gurunya itu buku, fasyaihu syaitan, berarti gurunya berkiblat kepada syaitan. Guru tuh Rumaro berkelompok masuk surga. Ya sama guru. Ayo, kurang 3. Gurunya tuh. Ayo, kata Nabi, cari 3. Yang 3 orang sini lagi makan neraka. Ya ada mereka. Oh, pahala yang terbesar itulah yang saya tadi tuang tanya, kok saya tak ada namanya? Di Nabi Jahat ada namanya. Tahukah engkau? Salatmu 20 tahun, puasamu 20 tahun, hanya buat pribadimu. Kau tak mendidikan istrimu, kau tak mendidikan anakmu. Sementara kewajiban ada pada dirinya. Kau hanya pengen masuk surga sendiri. Kau tak mengajak anak dan istrimu. Sehingga amalan ibadahmu yang 20 tahun habis untuk dibayar kepada haknya anak dan istri. Oh, jadi kita ini kata Nabi, ada orang yang lagi itikaf di masjid terus kagak mikirin Anak ini. istri kan ditangkap ini gara-gara duit suami. Betul lah Bu? Kita kan kita mau maulid, habis maghrib kita tentuin bajunya apa, dandan habis sisa, bolak-balik di kaca ada 7 kali balik lagi. Alis dari roh sampai jim, balik lagi. Karena si suami beli itu krim malam, krim siang, krim pagi, blok not.
Hafal banget. Sadlock. Kurang ngerti Pak. Dia pakai. Bapak yang nyari dia pakai bahagia. Maka kalau bapak mau istri cantik, beliin emas sekilo, 2 kilo. Astagfirullah. Tapi lagi haram pakai emas. Tapi perempuan hukumnya wajib biar terjadi gemulai. Ada kalimat gemulai kayak begini. Orang laki nggak pantas bikin ngelehong. Kalau perempuan pantas. Oh, berbanak. Orang itu ditegur sama Nabi. Apa kata Nabi? Julusaka sa'adan fi iyali ma'a ahli. Dudukmu bersama istrimu dan anakmu bercengkrama. Kiram. Ahabku ilallah. Itu paling dicintai daripada kau itikaf di masjidku ini, kata Nabi. Dan pulang. Ada biasa enggak? Makan sama suami berdua. Ya, makanya boleh kayak Siti Aisyah belendotan sama Nabi. Masa di saat Aisyah, ya Rasul, doain aku dong biar aku surga. Allahumma ighfir li Aisyah radhiyallahu. Allah, ampun kau Aisyah bilang. Bilang jatuh ke pangkuan Nabi. Oh, Nabi enggak apa-apa, jelus Aisyah. Mata farah ya Aisyah. Kenapa kau sangat tidak sekali Aisyah? Apa bilang? Karena dosaku diampuni mata pada mintamu. Tahukah kau Aisyah? Doa itu aku baca setiap hari, setiap sholat. Bukan hanya buat engkau, tapi buat umatku di akhir zaman. Tuh Pak, kalau ibu ada di pangkuan, belajar bersih. Ada yang begitu? Ada nggak? Ini mah nggak ada Ki. Jadi kelembutan kita karena kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu semua, dosa orang-orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang yang berjuang di musola yang memulai perompak ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang beberapa Pak, saya di sini doang ceramah, jangan undang saya lagi. Ya udah, kali aja. Ya. Kenapa? Saya udah berhenti Pak ceramah Pak. Udah capek. Dengan ngajar duduk tidur, amplopnya sama. Maksudnya nggak lain, nggak bukan karena kecintaan saya dengan guru saya Bagian Mokhtar dan orang tua saya bisa hadir. Karena izin Allah saya bisa hadir. Mudah-mudahan jadi barokah buat kita semua. Ya, lagi jangan lupa. Itu namanya selawat Jibril. Siapa yang baca 10 kali atau 1000 kali, 100 kali tiap malam tanpa al-fiqh faqra, maka tidak akan mungkin jadi miskin. Cukup baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya salawat Jibril. Amalin Pak, insya Allah kalau jadi miskin. Kita nggak ada miskin Pak, cuma kurang bawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan siaran.